warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Khotimah, NIM 41191119, mahasiswi IAIN Pekalongan, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mereview materi terkait teori ekonomi Islam di dalam mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam. Langsung saja, apa sih pengertian ekonomi Islam itu sendiri? Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian masyarakat dan nilai-nilai keislaman itu sendiri yang menjadi landasan atau dasar di dalam setiap aktivitas. Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum supaya bisa dinyatakan sebagai bagian dari konsep ilmu pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi yang bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami. Ada beberapa landasan hukum Islam, diantaranya yaitu di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Dasar hukum Islam yang ada pada Al-Quran, misalnya pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 188, yang di dalamnya itu menjelaskan larangan memakan harta dengan cara-cara yang tidak sah, misalnya dengan cara suap. Kemudian di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang di dalamnya menjelaskan ketentuan perdagangan atas dasar sukarela itu merupakan salah satu bentuk muamalah yang halal. Kemudian dasar hukum yang berupa hadis, salah satunya yaitu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya janganlah merugikan diri sendiri dan jangan merugikan orang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri yang ada pada sistem ekonomi Islam. Yang pertama yaitu multi-type ownership atau kepemilikan multijenis. Jadi, prinsip ini itu ibarat kata dunia dan seisinya itu milik Allah atau disebut sebagai pemilik primer. Sedangkan manusialah yang diberi amanah untuk mengelolanya atau manusia di sini itu disebut sebagai pemilik sekunder. Kedua, sistem ekonomi Islam yaitu kebebasan bertindak. Kebebasan bertindak di sini akan menciptakan sebuah mekanisme pasar karena setiap individu itu bebas bermuamalah, dan dengan demikian pemerintah akan menjadi seperti wasit yang akan selalu mengawasi interaksi-interaksi pelaku ekonomi dan selalu menjamin tidak akan terjadinya distorsi dalam pasar tersebut. Yang terakhir yaitu keadilan sosial. Pelaku di dalam prinsip keadilan sosial ini yaitu pemerintah. Karena apa? Karena pemerintahlah yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan dasar kebutuhan rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara si kaya dan si miskin. Sekian sedikit review materi terkait teori ekonomi Islam dari saya. Dari saya pribadi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya